Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai machine learning. Dalam hal ini kita menggunakan Python, dan untuk permulaan kita akan belajar operasi matematika dalam machine learning, yaitu di Python menggunakan library NumPy. Mungkin kita akan untuk pengertiannya kita bisa sama-sama cari tahu di internet aja ya, apa itu NumPy. Kita bisa ketik aja apa itu NumPy. Oke, jadi NumPy ini mungkin salah satu library ya yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matriks, salah satunya. Mungkin kalau kita biasa di MATLAB itu sangat familiar dengan matriks, namun jika kita menggunakan Python, kita harus menggunakan library dari NumPy untuk menyelesaikan operasi matematika dalam hal ini matriks. Oke, saya sudah menyiapkan media pembelajaran kita kali ini. Dalam hal ini saya menggunakan Google Colab. Teman-teman, jika mungkin di komputer teman-teman tidak terinstall Python, dalam hal ini salah satu Jupyter Notebook, teman-teman bisa menggunakan fitur dari Google Colab. Kalian tinggal ketik saja di pencarian Google Colab atau kolaboratori kalau nggak salah. Jadi di sini kita bisa menggunakan Jupyter Notebook layaknya di PC lokal kita, namun ini running di Google gitu. Jadi tanpa menggunakan resource dari komputer kita. Jadi walaupun mungkin komputer kita tidak terlalu powerful untuk menjalankan operasi machine learning dan lain-lain menggunakan Python, kita bisa menggunakan bantuan Google Colab. Dan di sini kita bisa running menggunakan CPU maupun GPU. Namun ada kekurangannya, bahwasanya setiap kode yang kita buat atau script yang kita buat hanya sekali pakai. Jadi kita harus menyimpannya sendiri, mungkin di drive, untuk bisa mengakses script kita untuk lain waktu gitu. Jadi sifatnya ini hanya sekali pakai. Jadi kalau kita ingin membuat Google Colab lagi atau menggunakan Google Colab, kita harus men-setup dari nol lagi gitu. Jadi kita butuh menginstal beberapa library. Kita tidak bisa menggunakannya kembali gitu, kita harus menginstal lagi. Namun kita tinggal menggunakan saja, kita tinggal impor, tinggal kita gunakan, maka otomatis seluruh library yang kita inginkan akan terinstall di Google Colab. Oke, salah satunya dalam hal ini kita akan belajar NumPy. Kita tinggal install NumPy kalau memang nggak ada, tapi saya rasa di Google NumPy ini mungkin nggak ada ya. Jadi kita tinggal bisa menggunakan NumPy. Kalaupun tidak ada, mungkin kalau ini saya gambarkan ini adalah Jupyter Notebook teman-teman yang menggunakan Anaconda, dan mungkin tidak ada NumPy, teman-teman bisa menggunakan pip install NumPy. Ini bisa dilakukan. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan git bash, bisa menggunakan script berikut pip install NumPy. Oke, karena ini menggunakan Google, jadi otomatis terinstall. Kita tinggal panggil aja modelnya dengan cara import NumPy as np. Tinggal klik aja. Oke, jika sudah checklist ini, maka modul atau library sudah terinstall. Oke, kita akan membuat array. Jadi array ini kalau yang saya pahami adalah kumpulan data sejenis ya. Coba kita cari lagi apa itu array.
Oke, di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar dalam hal ini untuk machine learning dan juga data science. Karena basic saya teknik kimia, jadi saya mungkin dulu familiar dengan MATLAB dan ini coba belajar ke Python. Oke, di sini array adalah sistem mengelompokkan data yang dapat menyimpan data dengan tipe serupa. Oke, kurang lebih itu ya artinya. Jadi kalau saya artiin secara sederhana, array ini suatu cara untuk kita menyimpan data gitu, dalam hal ini angka ya. Dan array ini juga bisa berupa matriks kalau kita ingin membuat matriks. Oke, kita langsung coba eksekusi saja. Ini kodenya sudah saya buat, tinggal kita running. Kita membuat array 1 sampai 8, tinggal kita panggil dia. Ini kita buat variabel baru a, misal a sama dengan np atau numpy.array, buka kurung, terus kurung siku ya ini ya. Kita masukkan data yang kita inginkan 1 sampai 8. Dan untuk menampilkan array atau data yang telah kita buat, kita bisa menggunakan print a tadi, print si variabel, atau kita juga bisa menggunakan, kita panggil saja gitu, tinggal panggil a, maka otomatis array itu juga akan keluar gitu data yang kita simpan. Kita bisa menggunakan print a ataupun a langsung, tinggal teman-teman enak menggunakan yang mana gitu. Terus di NumPy juga kita bisa menggunakan operasi matematika. Kita bisa mencari nilai tengah, nilai max, nilai min. Contoh kita mencari nilai min, nilai tengah dari rata-rata dari data ini. Kita bisa klik aja min, bisa. Selanjutnya kita juga bisa kita cari nilai max, maxnya 8. Dan di NumPy juga kita bisa slicing, atau bahasa Indonesianya apa ya, jadi kita bisa mengambil slice atau memotong ya, mengambil beberapa data dari data sebelumnya gitu. Dalam hal ini array a yang telah kita buat, kita ingin ambil dari angka dari 1 sampai ke 5 gitu. Jadi perlu diingat teman-teman, dalam Python numbering atau angka itu selalu dimulai dari 0. Jadi misalnya indexing mungkin ya bahasanya. Jadi kalau 1 sampai 8 sebenarnya itu dihitungnya dari sini 0. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi begitu. Jadi semua dimulai dari angka 0 gitu. Contohnya ini, kita akan mengambil data dari angka 1 sampai 5 gitu. Jadi sebenarnya kita mengambil data dari angka 2, karena 1 itu 2, kalau 0 itu 1, sampai ke 5 gitu. Oke, kita coba. Mungkin maaf teman-teman, saya belum bisa menjelaskan secara sederhana ya, kita belajar bersama-sama. Dan juga NumPy ini kita juga bisa menggunakan operasi matematika seperti dalam hal ini kuadrat. Kita coba kuadrat, maka array A akan dikuadratkan jadi 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 4 pangkat 4, 5 pangkat 5, 7 pangkat 7 sampai 8 pangkat 8. Ataupun kita juga bisa menggunakan kali. Oke, ini dia. Jadi A kali 10. Jadi A ini adalah 1 sampai 8 tadi dikali 10, jadi 10 kali 1, 10 kali 2 sampai 10 kali 8. Kita juga bisa menggunakan bagi.
Dan ini yang contohnya matriks ya. Jadi kita bisa membuat matriks di sini. Kita bisa kalikan matriks juga. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi dengan menggunakan NumPy ini kita bisa menggunakan operasi matematika. Salah satunya matriks ya. Mungkin kalau di MATLAB kita tinggal menggunakan tanpa perlu menggunakan seperti library atau apapun namanya seperti NumPy array ini atau NumPy. Oke, mungkin itu sekilas tentang NumPy untuk operasi matematika yang bisa digunakan di materai. Saya sudah ada materinya ini. Jadi ini saya rasa cukup lengkap ya, bisa digunakan. Cara penggunaan atau script yang bisa digunakan untuk operasi penggunaan NumPy gitu. Oke, sekarang kita langsung ke studi kasusnya aja, penggunaan NumPy di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, dalam hal ini kita langsung ke contoh langsung. Misalnya ada data suhu harian di suatu daerah gitu selama 2 bulan. Jadi kita buat dua array ya. Pertama bulan pertama, terus bulan kedua gitu. Yang atasnya adalah bulan pertama, yang kedua ini bulan kedua. Oke, tinggal kita running aja. Jadi sebenarnya kalau kita akses, kita panggil si suhu harian ini. Oke, maka si Python akan menampilkan data array yang ada di variabel suhu underscore harian gitu. Jadi ini adalah yang bulan pertama dari mulai tanggal 28 sampai 31, dan juga ini adalah bulan kedua. Oke, sekarang kita coba menganalisis dari data itu apa yang bisa kita dapatkan gitu. Kita bisa menggunakan operasi matematika ya, seperti kita mencari nilai min, nilai max, dan juga nilai min ya. Ini nilai tengah, ini nilai max, ini nilai minusnya paling bawah. Kita tinggal running aja. Terus selanjutnya, karena ini sudah di running, kita ingin menampilkan, kita bisa menggunakan print. Oke, jadi saat kita menggunakan print, kita bisa menampilkan kata-kata ya. Jadi sebelum angka itu, kalau tadi kan kita panggil suhu harian ya udah keluar angka saja. Namun kan kalau untuk menampilkan data ini kurang bagus ya. Jadi kita bisa variasikan dengan perintah print. Contohnya ini adalah print rata-rata suhu harian dalam derajat Celcius. Nah, ini adalah nilainya gitu. Dot format bla 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 rata-rata suhu. Nah, rata-rata suhu ini didapat dari mana? Didapat dari kode sebelumnya, yaitu rata-rata suhu NumPy atau npmin suhu harian. Coba kita running. Oke, didapat suhu rata-rata suhu itu adalah selama 2 bulan terakhir adalah 30,87, dan kita juga bisa melihat suhu maksimalnya seperti yang operasi sebelumnya, yaitu suhu maksimal dan juga suhu minimal. Oke, kita langsung dapatkan suhu maksimal, suhu rata-rata, suhu maksimal, suhu minimal ada di 28. Oke, ini adalah contoh penggunaan NumPy yang ada di Python untuk kita belajar machine learning. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam menyampaikan ini. Mungkin harap dimaklumi ya, karena saya juga masih belajar, kita sharing bersama-sama. Oke, sekian. Jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe, like, dan juga share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat.
Sekian dari saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.